Itulah sepenggal curahan hati Eva Rahmi Salama yang baru saja ditinggalkan ayah dan ibunya akibat virus corona. Dengan meninggalnya 2 dokter dari Medan ini, jumlah dokter di Indonesia yang meninggal terpapar COVID-19 menjadi 100 orang. Kehilangan orang yang kita cintai seperti anak, orang tua, suami, istri, sahabat, bahkan kerabat pastinya akan membuat kita kaget, sedih dan bahkan tidak menerima kenyataan apa yang terjadi. Tapi yakinlah kehendak Allah begitu indah untuk kita para hamba-hambanya. Cepat atau lambat pun kita akan menyusul orang-orang yang kita cintai. Tapi sebelum sampai waktu itu datang, kita harus terus bersabar dan tidak berlarut dalam kesedihan. Dan hari ini Islam itu indah akan membahas tentang tema sayang tunggu aku di sana ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sama-sama kita belajar bagaimana caranya kita bisa mengikhlaskan orang-orang yang kita cintai pergi. Yang pastinya kalau orang tua, anak atau pasangan ya, orang atau mungkin juga orang yang tercinta kita tuh meninggal serasa tuh nggak percaya. Ini kayak mimpi nih. Malah sampai ada mungkin sebagian orang itu merasa tidak ikhlas. Tapi setiap itu ada rahasia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Nah hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Temanya adalah sayang tunggu aku di sana ya. Ini Masya Allah luar biasa ya. Buat jamaah yang ada di rumah, jadi ini mungkin juga salah satu tema yang diangkat dari berbagai pertanyaan yang masuk ke Islam itu Indah atau ke sosial media Islam itu Indah. Dan buat jamaah juga nih ada info juga nih yang luar biasa buat jamaah, jangan sampai ganti-ganti channel ya. Karena insya Allah nanti di segmen 2 akan ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah. Kepada pemenang yang beruntung caranya bisa langsung hubungi ke nomor ke 791 87700 untuk di Jabodetabek atau di 021 791 87711 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Nah sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini, sama-sama kita akan melihat sebuah tayangan, ada berita viral yang istri menangis histeris karena baru menikah beberapa minggu, suaminya meninggal karena kecelakaan. Ini dia tayangannya.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita tidak tahu kapan maut akan menjemput. Bahkan kalau kita lihat tadi sebuah tayangan atau mungkin ada juga artikelnya ya. Baru saja merasakan kenikmatan atau nikmatnya menjadi pengantin baru, ternyata takdir untuk menemui Allah ini lebih cepat. Dan mungkin langsung aja kita coba bahas satu persatu ya tema kita pagi hari ini. Untuk guru kita Ustadz Azhari, mohon izin Ustadz nih, kita bicara apabila seorang pasangan yang baru menikah kemudian meninggal nih ya. Khususnya seorang suami, apakah nanti akan tetap diminta pertanggungjawabannya menjadi suami, padahal kalau boleh dibilang ini belum pernah melaksanakan atau melakukan tanggung jawabnya sebagai suami. Atau mungkin juga untuk istrinya, bagaimana nih mampu mengikhlaskan suaminya yang dicintainya ini, karena wanita ini kan kalau kita tahu nih wanita ini mudah rapuh gitu loh. Mohon izin penjelasannya yang terbaik, silakan guru kita. Tafadhol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini tema kita, sayang tunggu aku di sana. Saya ingin mengawali tema ini dengan mari kita mengirim doa paling tidak kepada orang yang kita sayangi masing-masing. Kita niatkan, sebutkan namanya satu-satu. Sebutkan namanya di dalam hati pemirsa yang ada di rumah juga. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyir rahmah al-fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din, wassalatu wa afdhalus salam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti mendatangi kepada mereka yang hidup ya, kecuali yang maha hidup. Karena dia sumber kehidupan. Tapi bagi kita yang dihidupkan ini mesti merasakan kematian. Bagaimana kalau pasangan kita kemudian meninggalkan kita? Ada seorang pengantin baru misalnya yang ada di VT yang kita saksikan tadi meninggal suaminya. Ini mengingatkan saya dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hanzalah menikah dengan Jamilah, seorang istrinya yang baru saja beribadah badaniyah. Malam pengantin baru, ternyata ada panggilan jihad. Dia ikut jihad, tidak lama syahid di medan perang. Dan kata Nabi SAW bersaksi bahwa jenazahnya Hanzalah sedang dimandikan oleh malaikat dengan parfum yang lebih harum daripada kasturi sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana kalau ada pasangan yang meninggal misalnya suami, apakah dia mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat oleh istrinya meskipun tidak lama mereka hidup berumah tangga? Ada kaidah yang umum dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwa kita tidak menanggung dosa orang lain. Kita tidak menanggung dosa orang lain. Hanya saja meski kita tidak menanggung dosa orang lain, jamaah kita bisa kecipratan, bisa menjadi tempias dari dosa orang lain. Dengan beberapa catatan misalnya, kalau kita menjadi pelopor dosa itu, yang memotivasi orang lain untuk berbuat dosa itu, menunjuki jalan kepada orang lain agar bisa berbuat dosa itu. Misalnya sebelum meninggal seorang suami atau pasangan mengatakan kepada istrinya, kamu begini-begini, jangan sholat, gak usah nutup aurat. Ternyata gak lama dia bilang begitu, meninggal dunia. Dan pasangannya kemudian meyakini betul apa yang diucapkan oleh pasangannya, si suami yang meninggal ini, dia kerjakan, dia lakukan. Maka motivasi lalu kemudian ajakan berbuat dosa ini bisa menjadi cipratan dosa kepada pasangannya. Ini yang terjadi. Karena itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan alaihi wizruha. Siapa yang menjadi pelopor berbuat buruk, menjadi yang mengajak orang berbuat dosa, dia pertama kali yang menyuruh, maka baginya adalah catatan dosanya. Yang berbuat dosa kena dosa, lalu kemudian yang menyuruh juga berbuat dosa. Nah, bagaimana cara mengikhlaskan ini semua? Ya, cara mengikhlaskannya paling tidak ada kalimat istirja yang saya kira singkat tapi ini bisa menghujam dalam hati kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimat ini singkat jamaah tapi saya kira dahsyat sekali. Paling tidak ada dua cara mengikhlaskan kepergian orang yang kita sayang. Buat Mas Fadli juga barangkali ya, ibu tersayang tercintanya. Yang pertama, innalillah
bahwa yang memiliki orang yang kita sayangi ini bukan kita. Kita ini tamlikun nisbi. Kita ini kepemilikan yang nisbi saja. Tamlikul mutlaknya ada di Allah. Yang punya kepemilikan utuh itu ada di Allah. Kita punya ibu, Allah yang punya. Kita punya suami, Allah yang punya. Kita punya harta, Allah yang punya. Itu yang harus kita hujamkan. Bahwa yang ada pada kita ini sifatnya nisbi sementara. Yang kedua, wa ilaihi raji'un. Home base kita bukan di dunia ini. Tempat tinggal kita bukan di dunia, tapi di akhirat. Karena itu apapun yang kita punya akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya barangkali. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak nih Ustadz Azhari atas penjelasan. Jadi segala sesuatu ini Allah pinjamkan aja ke kita ya. Nanti akan diambil lagi nih, semuanya punya Allah gitu ya. Jadi kita nggak boleh protes gitu ya. Dan ini Allah tandanya adalah Allah lebih sayang kepada orang yang kita sayang, yang menurut kita sayang. Insya Allah. Iya, dan kita lanjutkan lagi nih, Masya Allah ya, ada sebuah curhatan juga suami yang meninggal istrinya setelah melahirkan. Mungkin langsung saja kita sama-sama lihat tayangan yang berikut ini. Inilah kenangan yang tersisa saat-saat kebersamaan Bisma Putra dan istri tercintanya Soniatus Solihah. Pria 24 tahun asal Klaten, Jawa Tengah ini menggambarkan bagaimana kebahagiaan keluarga kecilnya menghabiskan hari hingga tiba saat sang istri harus menjalani proses kelahiran anak kedua. Pasca kelahiran, sang istri mengalami pendarahan hebat, lalu tak sadarkan diri. Ia pun beberapa kali dirujuk ke sejumlah rumah sakit di Klaten dan Jogja. Namun kondisi kesehatannya tak kunjung membaik. Sang istri malah mengalami komplikasi seperti gagal ginjal, juga lemah jantung. Padahal sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit itu. Setelah hampir 1 pekan berjuang memulihkan kesehatan, kisah ini berakhir duka. Sang istri meninggal dunia pada 8 Agustus 2020. Ya, ini satu tayangan yang melihat kita ini kalau boleh dibilang ini membuat nih pilihan yang sangat dilematis nih. Ibarat makan buah si malakama nih. Kalau kata orang ini harus memilih hidup anaknya atau istrinya yang hidup. Nah, ini mungkin buat Ustadz Belangkon Loreng nih, mohon izin Ustadz nih ya, mohon izin ya. Bagaimana seorang suami atau laki-laki ini mampu tegar dan tetap ya semangat untuk mengurus anak seorang diri dikarenakan istri yang wafat ketika berjuang pada saat melahirkan. Mohon izin penjelasannya, silakan. Terima kasih. Tafadhol, Ustadz. Mohon izin guru-guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mujtaba wal muqtafa. Amma ba'du. Para pemirsa yang insya Allah mudah-mudahan bikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita ada satu tema yang luar biasa, yaitu sayang tunggu aku di sana. Berarti apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita semua yang hidup ini pasti meninggal dunia, entah itu pasangan suami istri ataupun antara anak dan antar orang tua, antar saudara dan seterusnya. Yang pasti bahwa kita semua akan meninggalkan dan ditinggalkan. Termasuk yang ada di Fiti tadi, seorang suami ditinggal istrinya. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suami istri, suami, ini di dalam Al-Quran disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya suami dan istri adalah merupakan satu belahan jiwa di dalam kehidupan. Terus bojone nggih selimute, yang istrinya selimutnya, suaminya juga selimutnya. Olehnya itu, proses kelahiran, proses melahirkan seorang istri, kemudian ada sebuah pilihan bagi seorang suami. Kira-kira memilih istrinya atau memilih anaknya, ini adalah satu pilihan yang luar biasa sulitnya. Betul apa betul? Luar biasa sulitnya, karena sama-sama dicintainya. Anak buah hati, istri adalah belahan jiwa. Sama-sama sulitnya.
Tetapi sebagai seorang suami, semuanya kita menyerahkan kepada qadha, qadar dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tetap tegar untuk menjalankan sebuah kehidupan. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala memilih anaknya yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan belahan jiwanya yang diambil Allah Subhanahu wa taala, ya kedah ridho. Harus ridho Mas Fadli. Jamaah harus ridho. Kenapa? Karena itu memang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita akan memberikan satu kesemangatan menghidupkan dan memberikan penghidupan dalam artian apa itu? Kita harus merawat anak kita yang ditinggal oleh ibundanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada sebuah pilihan. Saya menikah lagi atau enggak? Ini juga pilihan. Ternyata menikah lagi. Kenapa? Karena pengen anak dan buah hatinya diurus oleh ibu terusannya. Ibu sambungnya. Ini semua juga merupakan satu hal yang wajar di dalam sebuah kehidupan dan sebuah pilihan. Olehnya itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang suami menghadapi sebuah pilihan yang luar biasa beratnya antara anak dan antar pasangan. Betul. Tapi semuanya itu adalah merupakan satu pilihan dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara kalau kita kembalikan kepada qadarullahnya begitu, ya udah Iya. mau gimana gitu ya kan? Betul, Karena harus memang tegar. Allah meminjamkannya ternyata cuma sebentar sama Iya, kita. betul. Cuma sampai akhirnya melahirkan anak atau mungkin ada yang justru anaknya yang hilang kan gitu atau Betul, anaknya yang meninggal dunia kan Iya. begitu. Nah, ini macam-macam nih ya. Semua kembali lagi ini ada ketetapan Allah, pasti yang jelas Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, sekarang kita lanjutan lagi tausiah dari Ustadz Blangkon Loreng nih ya, karena bicara kalau tadi istrinya suaminya dilema. Nah, sekarang ada suami nih, ada sebuah tayangan yang suaminya ini yang memutuskan untuk tidak menikah lagi nih karena ditinggal istrinya meninggal. Ini ada tayangannya, silakan. Ya, rumah mah gaduh ya. Ay rumah mah dibilang gaduh, yang tak gaduh dibilang itu ayah. Ya artinya ditinggal orang tua ayah rumah mah. Ayah. Ya kan kalau rumah masih punya peninggalan orang tua. Ini ditinggalkan oleh istrinya tahun 2015. Berarti sudah 5 tahun sekarang umurnya. Jadi tiap hari ikut. Ikut Pak, nggak ada yang ngurus. Itu udah tua. Kenapa bapak nggak punya istri lagi? Ke rumah Pak, Hah? ke rumah. Trauma kenapa? Aku punya anak lagi tinggalan. Dia nggak mau punya istri lagi, takut punya anak lagi, ditinggal lagi. Ya Allah. Ya ini ada satu tayangan yang luar biasa, maksudnya ini mungkin perbandingannya lebih sedikit daripada laki-laki yang menikah lagi ya. Karena banyak juga istilahnya mungkin ada orang yang memang istrinya meninggal ini tidak menikah lagi, mungkin salah satunya adalah guru kita belum, karena belum, udah 2 tahun Ustadz Maulana nih. Nah sekarang apa hukumnya dalam Islam jika laki-laki atau wanita yang ditinggal memutuskannya untuk tidak menikah lagi karena masih teringat kebaikannya bahkan terlalu mencintainya karena mungkin tidak ada merasa ada yang bisa menggantikannya. Jadi ya udahlah karena tenggelam dalam perasaan, fokus aja deh bagaimana caranya kita bisa mengurus anak. Nah ini bagaimana nih Ustadz Faris dalam menyikapi ini? Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bicara tentang bagaimana menerima kehilangan dan bersikap bijak setelahnya. Karena yang paling penting bagi seorang mukmin bukanlah peristiwa yang datang kepadanya, tapi bagaimana dia merespon setiap peristiwa yang datang kepadanya. Pertama, jadikan agama ini sebagai mesin yang bekerja untuk bangkit, bahagia, menjalani kehidupan dengan bijaksana dan damai. Ini yang paling penting. Yang diajarkan oleh 2 orang ustadz tadi, Ustadz Blangkon dan Ustadz Azhari. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ridho atas apa yang dilakukan. Karena kehilangan ini kan mengokohkan nilai-nilai tauhid di dalam diri manusia. Bahwa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Semua yang ada di atas muka bumi ini semuanya akan sirna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang boleh mencintai siapa saja. Tapi sejak awal kita mencintai harus tanamkan di dalam diri kita bahwa kita siap untuk kehilangan. Karena awalnya kita tidak memiliki apa-apa.
Kita lahir pada awalnya sendiri. Dan itu memang hukum bagi kehidupan. Dunia ini harus tetap berputar. Kenapa di dalam Islam mayit harus dikuburkan? Untuk mengesankan bahwa memang begitu kehidupan harus terus berjalan silih berganti. Harus tetap berjalan. Jangan sampai dunia ini berhenti karena kematian seseorang. Ini yang paling penting yang perlu kita lakukan. Nah, tetapi Nabi melarang. Kalau sekiranya kita ini menjadikan musibah yang datang itu membuat kita jadi tidak produktif. Bersedih biasa. Nabi kehilangan anaknya menangis. Sampai sahabat itu terheran dan bertanya, Rasulullah, artinya engkau juga menangis. Kata Nabi, biasa mata menangis, hati bersedih. Tapi mulut tidak boleh berkata kecuali yang dibenarkan oleh agama. Jadi hal-hal yang bisa kita kontrol dalam kehidupan ini, itu yang harus kita lakukan. Nah, karena itu misalnya dalam hadis riwayat Muslim, mencela keturunan dan meratapi mayit. Gak boleh. Kenapa? Hal ini tidak bisa diubah. Ini bentuk penerimaan kita kepada takdir. Maka Rasulullah SAW mengajarkan Ummu Salamah berdoa untuk mendapatkan ganti yang lebih baik dari situ. Bagaimana melanjutkan kehidupan setelah pasangan meninggal? Jika mau menikah lagi, memang bagi seorang istri tadi dijelaskan, ya ada masa iddah memang. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 234, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa 'ashra." Bahwa seorang istri yang ditinggalkan mati oleh suami, dia harus memenuhi masa iddah dulu 4 bulan 10 hari. Ini ada hikmah yang luar biasa di dalam Islam biar ada kepastian bahwa rahim sang istri ini kosong. Tapi bagi seorang suami yang ditinggal mati istrinya tidak ada masa iddah. Dia boleh tetap melanjutkan kehidupan, menikah lagi. Bahkan sehari setelah itu pun tidak apa-apa menikah lagi. Tapi kalau sekiranya karena kecintaannya kepada istrinya membuat dia merasa bahwa dia dapat membesarkan anak-anaknya lebih baik lagi dan ingin terus di surga nanti bersama istrinya, itu pilihan dia. Namun dunia harus tetap berlanjut. Memang yang paling baik di dalam agama itu seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak sendirian. Ibnu Mas'ud 35 hari sebelum meninggal menikah lagi. Masya Allah. Orang-orang nanya, udah tua ngapain meninggal? Ya, Ngapain ya, menikah ya. lagi? Kata Ibnu Mas'ud, aku takut menghadap Allah dalam keadaan bujangan. Oh iya Masya Allah. Tapi ada pertanyaan nih buat guru kita Ustadz Faris, mohon izin Ustadz nih. Buat jamaah juga, mungkin buat jamaah yang ada di rumah ya, jangan ganti-ganti channel. Nanti kita kasih juga ada sesuatu yang luar biasa nih, karena ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah nih kepada pemenang yang beruntung. Caranya bisa langsung aja hubungi ke nomor telepon ke 791877700 untuk Jabodetabek. Dan bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek di 021791877711. Langsung aja nih ada di sini nih ya. Ini ada pertanyaan dari medsos nih Ustadz Faris nih, mohon izin. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Assalamualaikum Baik. Ustadz nih. Saya mau nanya, apakah doa dan sedekah yang saya kirimkan untuk almarhumah istri saya ini yang sudah meninggal ini akan nyampe? Karena kebetulan saya sudah menikah lagi. Ini gimana nih Ustadz Faris, mohon izin. Masya Allah. Iya. Udah menikah lagi masih ingat sama mantan istrinya yang udah meninggal. Ini nyampe gak kira-kira doanya nih atau sedekahnya? Ini berat ini. Harus Berat. setelah yang berikut ini. Oke, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.